Salam sejahtera, yang terhormat penguji dan pembimbing. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Hari ini saya, Kewa Rianci Pandu, mahasiswa proyek TESI 2019, akan menyajikan kian saya yang berjudul Analisis Posisi Miring terhadap aliran NGT pada pasien post laparotomi appendicitis perforasi. Adapun bahasan saya hari ini adalah latar belakang tinjauan teori yang akan sedikit digabungkan di latar belakang, asuhan keperawatan, pembahasan, simpulan, dan saran. Perforasi merupakan komplikasi utama dari appendicitis. Berdasarkan data Oktober 2012 sampai 2015, 30% terjadi komplikasi APP perforasi, di mana membutuhkan laparotomi. Post laparotomi sendiri 50% ditangani dengan terapi cairan maupun agen prokinetik, dan 50% memerlukan relaparotomi atau laparotomi ulang. Setelah operasi, penting selain untuk melakukan intervensi dan observasi ketat untuk melihat apakah ada terjadi komplikasi post operasi yang perlu sekali untuk dihindari selama post operasi, yaitu menghindari terjadinya infeksi luka, perdarahan, ileus post operasi. Salah satu cara adalah dengan pemberian NGT dekompresi. NGT dekompresi ini digunakan untuk mengurangi tekanan pada jalur jahitan operasi dengan mengalirkan aliran cairan dari lambung menuju ke luar, sehingga penekanan pada bagian abdomen bisa berkurang dan tidak terjadi penekanan pada jalur jahitan. Ini akan sangat membantu dalam pemulihan selama proses UDEM dan peradangan setelah pembedahan. Pasien-pasien yang mengalami appendicitis perforasi dan terinfeksi dengan COVID-19 memerlukan pengawasan yang ketat, oleh karena kematian terbesar dari COVID-19 dikarenakan oleh badai sitokin, di mana penelitian terhadap para jenazah yang dilakukan otopsi ditemukan bahwa COVID ini bisa menyebabkan mikrotrombi, emboli pada paru, dan infeksi paru-paru, sehingga kematian pada COVID-19 ini cukup besar. Salah satu cara yang dilakukan post operasi adalah pemberian posisi selama pemasangan ventilator, di mana pemberian posisi yang diubah, salah satunya adalah miring kiri, miring kanan, ini sangat membantu dalam membersihkan sekret, mencegah komplikasi, infeksi, meningkatkan oksigenasi, dan memperbaiki kapasitas paru. NGT sendiri merupakan sebuah selang yang dimasukkan sampai ke lambung, di mana lambung sendiri berbentuk huruf C dan terletak miring dalam area epigastrik, umbilikal, dan area hipokondriat kiri dari abdomen, yang terdiri dari 3 bagian utama, yaitu fundus, kardia, badan lambung, dan antrum. Lambung ini merupakan salah satu organ untuk menyimpan makanan, mencampur makanan tersebut dengan sekresi yang dikeluarkan oleh lambung, dan mengosongkan isinya ke dalam usus halus untuk diproses lebih lanjut. Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, maupun untuk penelitian. Pasien Tuan N ini masuk ke UGD, dirujuk pada tanggal 10 dan dilakukan operasi emergensi laparotomi eksplorasi karena adanya appendicitis perforasi. Data yang didapatkan berasal dari rekam medis pasien dan beberapa didapatkan dari pasien. Karena pasien ini terpasang ventilator, sehingga pasien hanya bisa mengucapkan dengan gerakan bibir, mengeluhkan muntah. Pasien ini
merupakan pasien operasi, pos operasi hari yang ketiga pada saat pengkajian pada jam 3 pagi. Sebelum pasien ini ke rumah sakit dan dibawa ke ICU, pasien ini selama di rumah sakit sebelumnya memiliki keluhan nyeri saat berkemih, dan nyeri ini berpindah ke perut bagian kanan bawah. Dirawat di rumah sakit Cengkareng selama 4 hari, namun pulang atas permintaan sendiri. Pada tanggal 5 pasiennya masuk ke rumah sakit umum daerah sebelumnya, dan hasil PCR ini menunjukkan pasien COVID-19. Tetapi pada saat tanggal 11 dilakukan pemeriksaan PCR, hasilnya adalah negatif. Sehingga dokter menetapkan diagnosanya adalah PDP COVID-19, intraabdomen sepsis, apendisitis perforasi, dan postlaparotomi apendisitis, dan pasien dirawat di ICU COVID-19. Untuk pengkajian istirahat dan aktivitas, pasien susah tidur karena muntah, kekuatan ototnya 55, pasien kompos mentis, sirkulasinya adalah pasien pucat, skleran aniterik, membran mukosa bibir lembab, tidak nampak adanya distensi vena jugularis ataupun defisit trakea. Telapak tangan dan kaki tampak pucat, CRT-nya 2 detik. Tidak terdapat udem baik wajah maupun ekstremitas. Untuk auskultasi sendiri sulit dilakukan oleh karena pemakaian hazmat. Untuk GCS-nya E4, M6, dan V-nya ETT. Tekanan darah dalam batas normal. Untuk integritas ego, pasiennya belum menikah dan selama pengkajian menunjukkan sikap kooperatif dan terbuka. Untuk pengkajian eliminasi, selama di ICU dilakukan pembuangan urin per 3 jam, dari pengukuran 450 dari jam 3 sampai jam 6, berwarna kuning dan tidak ada darah. Pasien buang air besar dan dibantu dengan fluid enema, tetapi belum flatus dan tampak distensi pada bagian abdomen. Untuk makanan dan cairan selama pasien di ICU dipuasakan dengan tepasan GT nomor 16 dan dekompresi dengan jumlah residu 15 ml warnanya hijau. Dilaporkan pasien muntah 2 kali berwarna hijau sebelumnya, dan pada saat pengkajian ditemukan 1 kali muntah dengan warnanya hijau dan banyak. Terpasang CVC pada subclavicular dextra dengan batas 13, terpasang RL 500/24 jam, KB ven, dan pasien baru saja dilakukan transfusi darah 1 kantong sejumlah 220 ml. Untuk kebersihan diri, pasien kulit nampak bersih dan lembab, cuma ada sedikit mentahan pada saat melakukan pengkajian. Neurosensori, kooperatif, dan kekuatan ototnya aktif, terbatas hanya karena terpasang ETT dan ventilator. Kesadaran penuh atau kompos mentis. Untuk skala nyerinya menggunakan CPOT bernilai 1 atau skala nyeri ringan. Untuk pernapasannya, pasien menggunakan ventilator PCI IMV dengan PIP 5, ARR 6, pressure 8, minute volumenya 11, pressure support 8, trigger 2, extidal volume 387. Untuk ETCO2-nya 4,9, PPIC-nya 20. Untuk auskultasi suara napas sudah dilakukan karena penggunaan hazmat. Untuk keamanan, tidak tampak adanya diaforesis, cuma terdapat luka jahitan sepanjang 15,01 cm arah vertikal sekitar pusat, dengan drain terpasang pada arah kuadran kanan bawah. Terdapat rembesan yang sudah terlihat pada bagian luka operasi. Untuk suhu tubuhnya normal 37,1. Interaksi sosial, pasien cukup bersahabat dengan perawat dan kooperatif selama melakukan intervensi. Untuk penyuluhan dan pembelajaran, penelitian tetap menunjukkan semangat dengan membuat gerakan tangan dan termotivasi untuk mobilisasi selama di atas tempat tidur. Untuk pengkajian setelah dilakukan analisa data, dan ada 3 masalah yang ditemukan, yaitu gangguan ventilasi spontan dengan beberapa data subjektif adalah pasien pos operasi hari ketiga terpasang ventilator, tidak ada retraksi dinding dada, kesadaran kompos mentis. Pemeriksaan untuk PCR sebelumnya
positif, tetapi pada tanggal 11 di rumah sakit yang sementara dirawat ini negatif. Untuk analisa gas darahnya juga menunjukkan adanya gangguan dan untuk erotoraknya tidak tampak kelainan radiologis pada jantung dan paru. Tanda-tanda vital terjadi peningkatan heart rate 104. Untuk masalah kedua adalah psikoaspirasi dengan pengkajian terdapat muntah 1 kali dan laporan muntah sebelumnya 2 kali warna hijau. Pasien ini terpasang NGT, tapi NGT selama muntah alirannya tidak masuk ke dalam NGT tetapi langsung lewat mulut. Pasien terpasang midazolam, tanda-tanda vital juga dalam batas normal kecuali heart rate-nya. Dan untuk yang masalah yang ketiga adalah risiko pemulihan, risiko perlambatan pemulihan pasca bedah. Dengan data-datanya adalah adanya luka jahitan 15 kali 0,1 cm, perut tanpa distensi, ada rembesan di rembesan jarum pada kasa luka, muntah 2 kali dan 1 kali pada waktu pengkajian, CPOT 1, berat badannya 102, tinggi 170 dengan IMT-nya 35,2 atau masuk kategori obesitas. Untuk diagnosis keperawatan gangguan ventilasi spontan, risiko aspirasi dan risiko pelambatan pemulihan pasca bedah. Perencanaan keperawatan untuk gangguan ventilasi spontan dilakukan menggunakan MIG, manajemen ventilasi mekanik, dan untuk risiko aspirasi menggunakan manajemen muntah. Yang risiko pelambatan pemulihan pasca bedah dilakukan perawatan luka. Untuk evaluasi diagnosis gangguan ventilasi spontan, evaluasi terakhir yang dilakukan pada tanggal 18, CRT-nya 2 detik, jalan napasnya paten, tidak ada retraksi, tidak ada work of breathing, terpasang ventilator, PSI AMV, dan ETT dengan batas 21 tidak tergigit. Untuk tekanan darah dalam batas normal, tanda-tanda vital dalam batas normal, baik MAP maupun heart rate dan suhu. Untuk analisis gas darahnya, pasien mengalami alkalosis respiratori dengan pH 7,5, PCO2-nya 30, dan untuk HB-nya 10,8. Evaluasi risiko aspirasi jalan napas paten, terpasang ventilator, pasien tidak muntah lagi, tanda-tanda vital dalam batas normal. Untuk risiko pelambatan pemulihan pasca operasi, kasanya kering, tetapi sebelumnya dilakukan pembersihan area luka, ditemukan feses berwarna kuning kental, berampas sebanyak 12 ml yang mengalir dari area luka, tetapi pasien tidak muntah, CPOT-nya 1, terdapat kehitaman pada area tengah luka, drain berwarna kuning kental seperti feses 90 ml, pasien terpasang ventilator, tanda-tanda vital normal, tetapi pasien pada waktu pagi sekitar jam 8 dilakukan relaparatomi untuk mengeksplorasi apakah ada kebocoran dan untuk diperbaiki. Untuk evaluasi ini dilakukan untuk posisi miring yang dilakukan pada waktu pasien muntah. Yang pertama dilakukan adalah penggantian NGT dari 16 menjadi 18, karena dianggap 18 ini punya diameter yang besar sehingga dapat membantu untuk kelancaran dari NGT. Pada waktu awal sebelum dilakukan intervensi, pasien tidur dalam posisi volar dan kepala 45 derajat, muntah 1 kali tetapi aliran tidak masuk dalam NGT. NGT yang tertampung sebelumnya 15 cc. Pada waktu diberikan posisi miring kiri, posisi kepala 45 derajat, dengan residu NGT yang keluar adalah 920 ditambah dengan udara, warnanya hijau lumut pekat. Untuk rembesan luka ada tetapi tidak terlalu banyak.
jahitannya masih utuh. Pada tanggal 15 Juni 2020 diberikan posisi Fowler, posisi miring dengan kepala 45 derajat dan miringnya ke arah kanan, dapatkan cairan residu NGT 5 dan ada terdapat udara. Untuk residu drainnya 20 dan rembesan mikasa kering tidak merembes. Untuk tanggal 16 Juni 2020 pasien sebelumnya residu NGT 40, ketika diberikan posisi miring didapatkan 100 ditambah dengan udara warnanya hijau untuk NGT, dan terdapat drain dari area luka yang tertampung 400 warna feses seperti cair, warna seperti feses dan cair. Dan dari rembesan luka ini lukanya telah dilepas 2 jahitan untuk mempermudah aliran cairan dari luka sebanyak 100 dan warnanya kuning. Tanggal 18 Juni pasien diposisikan miring dan didapatkan dari residu tidak ada, tetapi ada udara dalam kantong dan drainnya 90, tetapi dari area luka keluar feses berampas kental sebanyak 200, dan pagi pasien langsung dilakukan relaparatomi. Untuk pembahasan intervensi berbasis bukti dan rekomendasi, berdasarkan hasil penerapan intervensi, disimpulkan bahwa pemberian posisi miring dengan kepala ditinggikan 45 derajat memberikan kelancaran aliran NGT, drain luka atau rembesan pada daerah luka yang telah dibuka 2 jahitan, serta pasien berhenti muntah. Hasil intervensi ini sesuai dengan penelitian dilakukan di mana penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penempatan NGT dekompresi dengan posisi lateral kanan menyebabkan NGT berada pada bagian antrum dan mempermudah aliran residu lambung. Kemudian pemberian posisi 45 derajat sesuai dengan penelitian di mana posisi 45 derajat ini mempercepat pengosongan lambung. Yang sedikit berbeda adalah pemberian posisi penelitian sebelumnya mengambil posisi lateral kanan, sedangkan peneliti menemukan bahwa pemberian posisi miring atau lateral ini lebih berpengaruh pada kelancaran aliran NGT dan drain luka operasi. Pada dasarnya penempatan dari NGT ini diberikan posisi miring dengan harapan dan 45 derajat dengan harapan ujung dari NGT ini berada pada satu titik di mana cairan itu terkumpul pada bagian yang paling bawah di bagian antrum itu, sehingga aliran NGT menjadi lancar pada waktu diberikan posisi miring ini dibandingkan dengan posisi yang terlentang. Jadi pada waktu memberikan posisi miring benar-benar terlihat adanya pengeluaran aliran ini lewat NGT maupun lewat drain. Kesimpulan Tuan N dengan diagnosa medik PDP COVID-19, intraabdominal sepsis, APP perforasi, postoperasi laparotomi eksplorasi mengalami masalah keperawatan, diantaranya gangguan ventilasi spontan, risiko aspirasi, dan risiko pelambatan pemulihan pasca bedah. Pemberian posisi miring pada pasien memberikan hasil signifikan, terutama posisi miring ke kiri terhadap peningkatan aliran NGT, mencegah muta, kelancaran aliran drain luka postoperasi, dan menjadi kajian dilakukannya relaparatomi. Rekomendasi yang diharapkan bagi pelayanan, kian ini menjadi sumber informasi yang penting bagi perawat dalam merawat pasien postoperasi laparotomi terpasang NGT maupun drain luka untuk memberikan posisi baik posisi miring maupun kanan dengan elevasi kepala 45 derajat untuk mempermudah aliran NGT dekompresi dalam mencegah komplikasi postoperasi. Untuk pendidikan, pemberian posisi miring terutama sangat membantu dalam mengatasi ketidaklancaran aliran NGT dan mencegah muntah, dan itu bisa menjadi suatu intervensi menjadi pembelajaran. Untuk penelitian masih banyak hal yang perlu dilakukan penelitian karena pada waktu intervensi ini dilakukan hanya terbatas pada satu pasien selama di ICU karena keterbatasan dalam mencari perbandingan dengan pasien yang lain selama masa pandemi ini juga, sehingga pemberian posisi miring pada kasus post-laparotomi eksplorasi untuk kasus apendisitis perforasi untuk meningkatkan kelancaran NGT ini masih membutuhkan banyak pembuktian
berbasis bukti lagi. Terima kasih banyak untuk kesempatan ini.